Kami percaya Tuhan, hidup kami selalu ditopang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Haleluya. Jadi hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang lain bisa melihat gambaran Bapa yang penuh kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang siap mendengar diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih. Lagunya sangat mengajak kita untuk bergoyang ya. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi jam 7 saya mendapatkan sebuah berkat khusus ketika mempersiapkan firman itu. Karena apapun juga yang kita lakukan dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, satu yang paling dasar itu Tuhan mintanya kita menyembah Dia. Karena Tuhan bisa melakukan apa saja. Amin. Tapi hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh Dia, yaitu menyembah dirinya. Jadi kita yang anak-anaknya harus menyembah. Saya ingatkan tadi jemaat yang dikasihi Tuhan itu, ketika kita mau datang di rumah Tuhan, kita harus punya konsep, itu rumah Tuhan. Berarti ada Tuhan di sana. Persoalannya, Tuhan berkenan atau tidak dengan kehadiran kita. Pujian dan penyembahan. Ketika penyembahan itu dinaikkan dan itu menyentuh sesuatu yang paling dalam di dalam hatinya Tuhan, maka hadiratnya turun. Kalau hadiratnya Tuhan turun, itu udahlah. Itu istilahnya no problem. Semua akan diberesin sama Dia. Bahkan tadi saya katakan,
bukan kebenaran gitu ya. Berkat Mount Hermon dari Mazmur 133 itu akan diperintahkan oleh malaikatnya, akan diperintahkan oleh Tuhan supaya malaikatnya berkati dia. Sebab contoh, Irwan Silaban itu menyembah Tuhan. Dia mengerjakan proyeknya Tuhan. Kalau proyeknya Tuhan gagal di tangan Irwan Silaban, yang rugi itu, yang rusak namanya, ya perusahaannya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, berkati dia. Dia udah begitu menyembah Tuhan dengan luar biasa. Berkati dia. Jadi saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya kita semua di sini diberkati Tuhan. Persoalannya, apakah maksimal, optimal nggak berkat itu? Jangan sampai berkatnya dimakan sama kecoa, rayap gitu ya. Karena banyak sekali ternyata yang dicuri oleh iblis. Sakit itu bukan dosa. Sakit itu adalah sesuatu yang terjadi karena tubuh kita lemah. Please ya, saudara-saudara, waktu-waktu ini nggak ada kesempatan lagi untuk sakit. Jangan. Makanya mari kita berdoa sungguh-sungguh. Kita harus sehat. Sehat itu apa? Seimbang dalam makanan. S. Mumpung dokter yang ngomong. Enyahkan asap rokok. Jadi jangan ada lagi yang merokok di sini ya. Bertobat. Nggak usah ngomong di mana ayat Alkitab melarang merokok. Nggak usah lah. SPBU aja melarang merokok. Ya. Jadi nggak usah tanya-tanya di Alkitab ada apa enggak. Pemerintah aja melarang merokok. Dan udah jelas-jelas rokoknya udah ada itu. Lalu yang H, hindari stres. Makanya saya kalau dari rumah saya sekarang di BSD mau ke Jakarta 4:30 saya udah berangkat. Karena kalau enggak, haleluya 12 kali. Macetnya. Enggak mau saya. Lebih baik saya berdiam diri di rumah sakit atau di mana sambil saya baca Alkitab atau saya olahraga. Saya hobi olahraga, lari, main sepak bola. Jadi saya masih main sepak bola walaupun umur saya sekarang 25. Bukan 25, 25. Limanya 2. Dan sekarang ada hobi yang baru Pak, mungkin boleh juga, main sepeda. Soalnya beliau kan main bulu tangkis, waduh bisa, aduh gitu ya kan dia. Tapi memang kita harus menjaga supaya kita, ketika kita dapat berkat itu harus bisa dipakai so. Kalau kita banyak berkat tapi nggak bisa menikmati, kasihan so. Punya kolam renang tapi masuk ke kolam renang, aduh orang Manado bilang Toto Forest. Nggak bisa, kedinginan, nggak bisa nikmati. Lebih baik apa yang kita dapat dari Tuhan itu bisa dinikmati. Jangan juga habis ini langsung pergi ke pasar modern tuh di sebelah mana? Sebelah sana ya. Iya, pasar modern tuh ada namanya restoran apa pasar lama apa ya? Yang dijual tahu nggak? Jangan bilang ya. Balkon sama sate babi. Terus habis makan terus bilang, darah mengisi semua lemak-lemak hilang. Nggak bisa saudara. Pasti kolesterolnya naik. Makanya 6 bulan sekali. Dan harus ada olahraga. Saya juga kenapa ngomong ke situ ya tiba-tiba ya. Mari kita coba lihat dari Amsal pasal yang ketiga. Saya akan hanya ngomong 10 ayat aja. Walaupun ayatnya banyak, tapi 10 aja. Ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Secukupnya hanya. Diisi penuh 1/3. 1/4. No, saudara. Hidup dalam Tuhan itu bilang maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Kalau di perjanjian baru itu 3 kali, saudara. Diisi penuh, digoyang-goyang, dipadetin. Itu udah nggak ada muat lagi, saudara. Kemarin waktu saya baru pulang dari Afrika, itu saya dikasih kacang, saudara. Kacangnya ditaruh di dalam botol-botol minuman. Waktu sampai di scan di bandara, bunyi dengan bongkar. Kacang bongkar. Botolnya botol. Aduh,
Saya bilang botol nih. Bagaimana caranya? Ambil tas plastik, masukin semua tas plastik. Nih botolnya ambil. Kacangnya enak, saya suka makan kacang. Tapi jangan semua ikut-ikut saya, nanti aduh asap nanti. Jadi mesti cerdas. Akhirnya saya taruh di botol aqua, bisa. Itu waktu saya udah isi, kan langsung penuh. Saya gocok gini, turun ya. Dikocok-kocok turun lagi, akhirnya penuh. Dan Alkitab bilang kalau kita memberi, maka kita akan diberi. Zaman dulu saya SD, tahun berapa saya SD? Tahun 70. Sekolah minggu dikasih uang 500 rupiah yang gambar monyet. Kamu belum lihat kan? Gambar monyet yang warna biru hijau. Ya warna hijau, udah tahu. Itu sebelum persembahan, saya pergi dulu ke toko namanya Longhorn. Ada Longhorn, saya beli permen dulu. Kembaliannya lah yang dikasih untuk persembahan. Sorry itu saya minta maaf. Kalau saya salah, saya ampuni. Sering kali kita nanti ya, mudah-mudahan sih nggak dikerjain lagi. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sorry, please. Itu bukan yang terbaik. Karena kita udah pakai dulu, baru kita kasih. Udah bilang aja lah, kita mau memberi apa yang saya dapat. Kalau yang terbaik itu jangan dipakai dulu baru dikasih. Setuju ya? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa sih. Tapi itu yang saya lakukan. Waktu dulu, waktu sekolah minggu, itu juga masih zaman jahiliyah. Sekolah minggu tapi tetap aja nyolong mangga di sebelah rumah saya gitu. Namanya juga anak-anak. Nah itulah sebabnya Tuhan senang sama anak-anak polos gitu. Kalau zaman sekarang anak-anak ada juga yang nggak polos gitu ya. Udah nonton CCTV porno soalnya lewat gadgetnya. Hati-hati. Tapi ini dikatakan lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah 2 kali loh. Artinya apa? Jangan hanya kita terima. Saudara kalau kita terima terus nggak pernah disalurkan, bisa kembung perutnya. Coba aja, nggak buang air besar 4 hari aja. Itu haleluya 12 kali juga. Jadi tetap kalau kita menerima itu adalah saluran. Kita boleh cerdas, nyimpan kemudian dilipat gandakan. Kita harus seperti yang mendapatkan berapa kali lipat? 30, 60, 100. Kita harus dapat 1000 minimal. Oh, sesat. Nggak ada di Alkitab 1000 kali. Betul. Di Alkitab kan dapat 30, 60, 100. Saudara kalau baca, ada yang 1000 kali. Memang nggak ditulis 1000 kali. Itu anak kecil kan hanya kasih berapa? 5 roti, 2 ikan. Untuk berapa orang? 5.000, berarti kan 1000 kali. Memang Alkitab nggak tulis, tapi kan kita mesti cerdas. Jadi saya minta sekarang Tuhan saya maunya 1000 kali. Tapi bukan berarti kalau gue kasih persembahan sekarang setiau, gue dapat 1 miliar. Bukan itu, saudara. Terlalu kecil. Itu adalah pemberian yang tanpa pamrih, sebagai bentuk ucapan terima kasih. Maka firman Tuhan katakan, beri, maka engkau akan diberi. Nah waktu zaman saya kecil, ada lagunya tuh Titik Puspa ya. Tang ting tung, hei, kita ke Bang Timbung ya? Kita ke Bang, tang ting tung, hei, jangan dihitung. Tahu-tahu tiap bulan jadi buntung. Bener saya nabung di BCA 500.000. Bulan depan udah kurang, dikurang 13.000, 15.000. Saya bilang sekarang buntung nabung. Bener ya? Saya selalu terbalik, saya selalu berpikir terbalik, aneh-aneh sih, tapi memang akhirnya kena. Ada satu pasien saya tadi cerita, pasien saya lebih banyak proyek thank you. Saudara nggak apa-apa, telepon aja. Ini yang paling banyak telepon saya. Saya senang kok, di mana saya bisa menolong. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Tuhan saya kaya, saya bisa dikasih kok. Amin. Nggak, tapi kalau saudara mau ngasih, saya juga terima. Bukan bohong-bohongan gitu. Bukan artinya munafik gitu ya. No. Tapi saya dengan setulus-tulusnya. Nah maksudnya gini, ketika saya melakukan sesuatu yang baik, itu Tuhan, itu disebut dengan tabungan emosi. Teman-teman saya di
di fakultas kedokteran itu mengerti sekarang. Karena sedikit yang masih setia sampai hari ini melakukan pelayanan. Salah satunya saya. Sehingga mereka lihat tuh Irwan Silabang. Dia itu menerima apa yang dulu dia lakukan. Waktu saya di fakultas kedokteran, ada 2 sebutan yang sampai hari ini masih melekat di hati, di hidup saya. Jangan bilang-bilang ya saudara. Yang pertama adalah Irwan Silabang yang keracunan Alkitab. Yang kedua, oh itu si haleluya katanya gitu ya. Tapi ada problem buat saya. Karena orang bilang gini, kalau mau dapat informasi yang betul, Irwan Silabang. Itu kan membuat sebuah tanda yang baik. Dan Alkitab bilang, beri maka engkau akan beri. Kalau pipi kirimu dipukul, kasih yang kanan. Ada datang orang Batak dari kampung sana. Aku kan perutku yang dipukul. Nggak ada di Alkitab perut kiri kasih perut kanan. Aku balaslah, terimalah kasih dan kuasanya. Orang Batak namanya juga banyak taktik. Kalau orang Padang pandai dagang. Ada orang Manado ya, menang tangkang doang. Jadi mari, saya mau mengajak kita semua beri, maka kita pasti akan diberi. Saya bilang sama anak saya, nah anak, papa ini nggak praktek dari tahun 2000. Tapi kan kalian bisa sekolah. Mari, kalau kamu punya beri. Sebab kalau kita hanya memberi, mengharapkan 1000 kali, berapa sih? Tapi Tuhan kita tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Maka di sini dikatakan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap. Meluap itu berarti meluber dengan buah, dengan air buah anggurnya. Kalau dalam bahasa terjemahan yang lainnya, new wine. Ini yang diperlukan oleh suami istri. Lagi pacaran gitu ya. Terus si perempuannya kesandung. Batu kecil. Aduh, masa Pak kesandung sama batu kecil. Kalau batu gede mah gak balik kesandung. Kan kalau gede pasti kesandung kan. Pasti kesandung batu kecil kan. Aduh, di mana? Kasihan ya kakinya. Nanti kalau udah menikah waktu kesandung, di mana matamu? Masa begitu aja kesandung? Jangan. New wine itu harus terus. Sampai hari ini saya mengatakan kami masih pacaran. Sehingga anak saya yang 2 laki-laki suka cemburu sama saya. Kalau saya dekat-dekat sama mamanya, saya di sana, mama, ini giliran gua ini punya gua lo jauh-jauh. New wine, air buah anggurnya meluap. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-128 dikatakan, istri-istri itu harus menjadi berkat di sekitar meja makan. Jadi dalam keluarga jangan jadi di mall, jangan jadi berkatnya di mall. Tapi untuk suaminya. Makanya kalau suami, ya kalau Pak Hengki sama Ibu kan sama-sama kerjanya. Pak Hengki nggak, misalnya suaminya dagang di rumah, istrinya direktur keuangan bank apa gitu. Nanti dia pulang, lihat suaminya masih kerja. Terus dia lupa kalau dia istri gitu. Lu udah ganti pampers anak kita belum gitu ya? Mungkin boleh, Pak. Nanti tuh kalau dia pipis, tolong gantiin dong pampersnya. Pasti mungkin dia beda. Karena kan kalau kita bilang, hei, istri-istri, tunduklah semua pada semua, bukan tanduk. Sebab kalau nggak bisa. Meluap dengan air buah anggurnya, dengan new wine yang diberikan oleh suami dan istri dalam bentuk intimasi. Ada kata-kata yang lebih dalam, itu disebut dengan divine connection. Divine connection itu nggak bisa sendiri, saudara, mesti berdua. Divine connection makanya kita bentuknya segitiganya ke atas. Ini adalah Tuhan, ini kita suami dan istri, mengerucut ke sana. Kalau lagi bete, tahu lagi bete? Lagi bete? Bukan, lagi bete itu lesbian, gay, biseksual, transgender. Lagi bete. Itu sekarang itu tren. Tapi ini semua melumbung
penuh, bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya kalau kita mau dididik. Di ayat yang ke-11. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kemudian janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kalau kita mau dididik, kita selalu setia dengan apa yang menjadi peringatan Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini barunya dibilang, lu mesti menginjil ya ke mana gitu. Aduh, nanti gua diare pagi-pagi nggak bisa minum air biasa. Ada satu teman saya lihat kenapa begini ya, bodohnya gede loh. Di kopernya, kebetulan saya sekamar menjadi room soulmate-nya saya, bodohnya gede. Isinya air minum semua sih. Aku ada di Jakarta. Kenapa? Aku nggak bisa minum air biasa, dokter. Alah sih, kumaha ya. Kalau saya minum air karena oke. Itu terjadinya bukan di Bekasi, so. Di Turki, so. Kita mau nyebrang ke Pulau Patmos. Isinya air semua, penuh. Kenapa ya sebenarnya? Karena dia nggak biasa waktu kecil, katanya minumnya selalu air aqua dan sebagainya. Nggak salah minum air aqua, so. Tapi kalau minum air aqua terus, lama-lama perutnya nggak siap sama minuman air yang biasa. Apalagi kemarin saya ini bocoran nih, di Afrika mah nggak mandi, suruh nggak mandi. Minum sih di hotel ya, di sebuah daerah 8 jam dari kota, sampai udah malam, nggak ada air, gelap lagi, lampunya nggak jelas, berpiara gitu. Nyala cuma 2 jam 9 sampai jam 2:11, habis itu meninggal dunia. Kalau nyala langsung charger masuk semua gitu supaya besoknya on terus. Lalu diundang makan, so. Seperti raja-raja, so. Memang puji Tuhan lah, pendeta sama dokter itu dapat penghargaan. Mari silakan sih, duduknya di sini, semua diatur duduknya, so. Saya duduk di depan sama pemiliknya. Saya kira bukan pemiliknya, so. Setelah itu saya baru tahu. Hidangannya sudah berdiri, lalu cuci tangan dulu, dikasih sabun, cuci tangan, pakai teko gini. Airnya panas, puji Tuhan. Di sana nggak ada air, sini air panas. Habis itu disuguhin ini. Lalu ada satu yang hitam. Untungnya agak gelap-gelap. Setelah dimakan baru dikasih tahu, itu namanya caterpillar. Tahu caterpillar? Kecil. Habis itu saya masem-masem. Suster saya bilang, dokter kayaknya mengalami pergumulan ya. Haleluya, 12 kali. Tapi oke lah, akhirnya kita bisa dapat pertolongan, selesai minum citronel. Saya kira citronel itu jeruk gitu ya. Ternyata air jahe sampai panjang-panjang daunnya dong itu. Serai. Ya gila, di Indonesia mah dibuang-buang aja saya bilang. Padahal yang mengundang kami itu raja di situ. Raja aja kayak begini gitu. Tapi puji Tuhan lah, kami bisa menikmati. Artinya saudara, itu adalah tabungan emosi yang selama ini saya lakukan. Saya menabur kebaikan bukan mau pamrih, tapi ini ternyata yang saya dapat sekarang. Orang tuh menganggap itu, lihat tuh, dia masih setia. Ini adalah buah dari pelayanannya dulu. Lalu saya aminkan. Terima kasih Tuhan, karena lumbung-lumbung saya penuh, bahkan melimpah bisa dinilai orang-orang. Orang bisa menikmati karya dari apa yang menjadi bagian saya. Saya tadi cerita sedikit sama Pak Hengki. Adik saya dokter penyakit dalam ya. Dia tuh nggak mau pasiennya lebih dari 10. Semua aneh. Semua orang mau 100, 1000 kalau belum. Nggak usah lah, 10 cukup. Yang penting pasien saya puas ya. Saudara kalau diperiksa sama dia, bisa 2 jam ngobrol doang saudara. Lu pasien lu yang lain kasihan, biarin kasihan. Artinya nanti Tuhan akan menyediakan sendiri. Ini dokter aneh, zaman sekarang ini aneh. Hari Minggu aja dia visit pasiennya saudara. Apa enggak senang itu pasien? Dari Batam, dari semua datangnya cuma dari adik saya. Saya bilang, lu kenapa begini? Dia memang lebih pintar dari saya sih. Cuma saya lebih diberkati sih. Puji Tuhan. Jadi intinya adalah kita harus mau dididik. Ada sebuah kata yang bagus sekali yang disebut smart work. Kita memang dulu harus kerja keras, tapi sekarang nggak cukup. Kita harus
Smart S is self confidence. Nah, saya nggak bisa punya kepercayaan diri di sini kalau saya tidak mempersiapkan apa yang saya perlu baca. Oke lah, saya baca kitab ini udah berulang-ulang berkali-kali, saya siapkan ini dulu. Tapi sekali waktu saya ada Tuhan, saya mesti baca apa? Saya sebetulnya banyak bacanya, lebih dari 4 kan. Tapi ketika saya di sana tadi pagi bicara mengenai penyembahan. Sekarang ini saya bicara mau ngomong mengenai sesuatu yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak Tuhan. Satunya ini, dididik. Self confidence, S, M-nya itu motivasi, good motivation. Kemudian kita mesti punya sikap yang benar di hadapan Tuhan, attitude, good attitude atau righteousness attitude. Nah ini dia yang sering salah dari semua orang ya. R-nya itu responsibility, tanggung jawab. Kalau mengerjakan sesuatu dikasih tanggung jawab oleh hambanya, ini kerjain ini baik. Itulah responsibility. Dan yang terakhir, hampir semua dokter-dokter itu keras kepala, sombong. Karena dia menganggap yang paling pintar. Memang dia berani atau mau belajar, teachable, belajar. Tapi kalau diajar, sorry, jangan ngajarin gua. Pernah mengalami gitu? Misalnya datang ke dokter, dok saya sakit gini. Saya kasih obat, lu ngajarin gua. Betul ya? Tapi bukan saya, orang lain. Jadi teachable itu nggak mudah. Dididik, mengalami pengajaran itu dah disebut teachable. Bukan hanya ngajar, kalau ngajar gampang. Tapi ketika kita diajar, sulit. Jadi intinya kalau kita mau lumbung penuh, menjana pemerahan kita juga meluap dengan air buah anggurnya, kita tidak boleh menolak didikan Tuhan. Percayalah, tadi pagi saya katakan 1 Korintus 10:13 itu dahsyat. Dibilang, ini pencobaannya biasa doang, gak bakal lebih. Kamu pasti bisa menangani ini. Kalaupun itu saya kasih jalan keluar. Memang hidup dalam Tuhan ini aneh. Tiba-tiba satu orang bilang, dok, saya kenapa ya sakit-sakit semua, kayaknya kolesterol tinggi ya. Padahal saya cuma makan sedikit aja. Dia ngomong gitu. Padahal saya makan cuma sedikit doang. Saya berpikir terbalik. Lu makan sedikit aja udah begini, apalagi kalau banyak. Betul ya? Jadi jangan merasa kalau sedikit itu terus nggak ada persoalan. Yang namanya dosa, walaupun sedikit, itu dosa, nggak bisa. Kalau kita berdosa datang kepada Tuhan, dia penuh pengampunan kok. Karena 1 Yohanes 1:9 itu datang, akui maka dia akan mengampuni. Dan itu langsung clean. Karena kita datang kepada Tuhan dapat anugerah keselamatan itu bukan karena karya kita. Efesus 2:8 dan 9 katakan seperti itu, tapi karena pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi berani ya untuk dididik, kemudian kita harus berani juga terus menerus. Jangan bosan, di sini dikatakan. Jangan engkau bosan akan peringatan-peringatannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan chastening of the Lord, itu artinya terus menerus, maju terus. Mentok juga diam dulu, ada persoalan apa? Beresin, maju lagi. Saya sering dengar dari hambanya ini. Dahsyat sih, kalau saya belajar secara diam-diam, saya belajar juga. Bagaimana caranya menjual sebuah, selotip ya. Selotip kan berapa sih harganya? Gitu. Tapi ketika dijual dengan sebuah passion, itu akan menjadi gunung. Masih ingat gak waktu saya khotbah di sana? Saya bilang 1 kali waktu ini gedung akan bertingkat. Saya nggak tahu udah bertingkat belum sih? Belum. Saya masih tunggu. Karena itu kan doa saya. Kalau nggak bertingkat berarti saya salah. Atau di sana yang salah, itu bisa aja ya. Ayo mari kita sama-sama supaya itu menjadi bertingkat. Amin. Amin. Ya bukannya aja karena punya dia. Ini yang terakhir. Saya maju ke atas. Kita hidup dalam Tuhan tuh harus sehat. Di sini dikatakan apa? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, ayat 8. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sampai hari ini saya masih olahraga, lari, main sepak bola, berenang, main sepeda. Karena tulang saya menurut saya masih kuat. Saya segar, walaupun belakangan saya harus menjaga makanan. Karena waktu di Afrika kemarin, kejunya luar biasa. Keju itu makannya begini, sudah bukan pakai roti. Terlalu banyak menurut saya, karena saya biasa makan sekali bisa 3 kali. Pagi-pagi udah disuguhin, kan nggak enak nggak dimakan. Padahal sih sebetulnya
Tapi saya punya konsekuensi, harus menjaga sekarang, saya harus menurunkannya. Belum lagi nanti Selasa berangkat ke Israel. Itu Israel makanannya keren banget. Saya udah pikir, Tuhan, aku mau bawa bumbu pecel supaya saya ngambil saladnya aja, sayur-sayuran pakai pecel kita gitu ya. Pasti ada sambal itu sih, sambal ABC yang saset itu. Soalnya kalau enggak susah makannya, apalagi di Mesir. Dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa yang menyegarkan tulang-tulangmu? Yaitu muliakan Tuhan dengan hartamu. Ini agak berat kalau yang nggak biasa. Pertama kali waktu saya kasih persembahan itu, waktu saya kecil tadi, saya ganti dulu kan. Gopek yang jelek itu, yang gambarnya monyet, kan itu kan dulu baru kasih. Kita tidak akan pernah bisa memberi persembahan 1 juta atau 10 juta kalau kita tidak mulai dari 100 ribu, 200 ribu dan sebagainya. Itu iblis akan ngomong, ngapain lo kasih? Pernah sekali waktu saya ketika memberikan persembahan, Tuhan tuh minta. Tuhan tuh minta, kasih semua. Saya bilang, ini siapa ya? Masa sih kasih semua? Udah. Oke, saya bilang, saya gak mau banyak bicara, saya ambil, saya kasih semua. Soalnya kalau enggak, aduh Tuhan untuk bayar anak sekolah. Aduh Tuhan ini Tapi jangan emosi ya. Nanti menyesal dan ternyata itu bukan suara dari Tuhan. Suaranya dari hantu. Karena kalau Tuhan jadi hantu. Jadi kita harus punya keintiman. Saya tidak mengatakan saudara lakukan itu seperti pengalaman masing-masing. Saya nggak mau. Tapi lakukan dalam ketepatan. Karena di sini dikatakan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Inilah perpuluhan. Saya kira gereja ada perpuluhan. Jadi yang kedua supaya kita sehat. Karena kalau lumbung-lumbungnya banyak, meluap tapi sakit-sakitan, punya pom bensin juga habis. Pernah sekali waktu ada orang dirawat di rumah sakit Siloam, 10 miliar harus bayar. Makanya kita harus jaga kesehatan. Jangan dari muda kita kerja sampai saat ini, lalu habisnya gara-gara sakit. No. Alkitab bilang umurmu 70 tahun. Nanti berapa umur saya? Ini mami saya ini 65 5 tahun lagi ya. Om saya berapa om? 66. Oh. Ayo, jangan pulang dulu ke rumah bapak sebelum 70. Mami saya 84. Saya juga bilang, Tuhan jangan, saya nggak mau pulang sebelum umur 70. Di dalam Ayub pasal yang kelima ayat 26 katakan, padi, gandum itu masuk ke dalam lumbungnya ketika dia sudah waktunya masuk. Waktu saya baca ini apa maksudnya? Mungkin nggak padi atau gandum belum berbuah masuk ditaruh di lumbung? Nggak mungkin. Apa artinya? Akhirnya saya nakal iseng-iseng. Oh berarti kalau kita di bawah umur 70 kemudian kita udah dipanggil Tuhan, masuk ke dalam kubur, malaikat tanya, ngapain lu kesini? Belum umur 70 lu udah masuk ke dalam lumbung. Kebanyakan makan. Itu tadi bakut. B2. Asal jangan B3, itu kan bahan-bahan berbahaya. Saudara boleh menikmati makanan seperti saya. Juga menikmati. Tapi habis itu tahu diri. Karena kita harus sehat di hadapan Tuhan. Saya selalu berdoa saya juga sehat, tapi saya harus jaga. Jangan makan terus nama Yesus lemak. Nggak bakalan dia akan jadi babindo. Tahu babindo kan? Bawah pinggang double. Mengembang ke kiri dan ke kanan tadi pagi saya salah juga ngomong, takutnya ada yang tersinggung. Tapi ini menjadi bagian buat kita. Yang berikutnya ke atas. Jadi saya mundurnya ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ayatnya yang ke atau dari yang pertama aja ya. Mari kita lihat berkat dan hikmat. Supaya panjang umur di ayat yang kedua. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera. Sejahtera itu berarti walaupun kita punya sedikit, kita bisa nikmati. Zaman saya tinggal di Bandung dulu, di depan rumah saya itu ada tukang beca. Tukang beca zaman dulu itu jarak dibayarnya 5 perak. Yang 5 perak tahu yang bulat, yang ada burungnya. Itu 5 rupiah. Sekarang udah nggak ada kayak.
Tapi dia bisa tidur di becanya malam-malam dan bunyi, bunyi. Kadang-kadang. Kenapa? Karena dia merasa walaupun saya dapatnya sekian, makan nasinya segini. Nasi. Di situnya cuma ada cengek, cabai rawit, sama garam, kerupuk satu. Memang nggak sehat. Tapi itu menunjukkan, ya mungkin juga hemat lah. Tapi ini adalah sebuah gambaran. Kenikmatan sejahtera itu kalau kita bisa tidur nyenyak, walaupun secukupnya. Apalagi kalau bisa 1000 kali lipat ganda. Itu luar biasa, karena kita bisa memberi kepada orang. Di dekat rumah kami itu kalau malam minggu, banyak anak motor, gitu ya. Istri saya bilang, kita mesti cari makanan atau buah untuk kasih ke mereka. Jadi medianya kita untuk mengasihi mereka. Kita doain dulu dalam nama Yesus ketika mereka makan ini ada hadirat Tuhan, mereka jadi sadar, gak ada bikin ribut dan sebagainya. Itu sebetulnya secara profetiknya seperti itulah kira-kira. Tapi kan gak mungkin kita beli kalau gak ada duitnya. Ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya, istri saya kan dokter gigi. Jadi walaupun saya gak praktek, dia kan praktek. Tapi saya gak bergantung ke dia loh. Saya punya lokomotif sendiri. Istri saya lokomotif. Kan saya mesti punya uang sendiri. Ya ada Tuhan, masa lu gak ngasih gua? Malu lah sama istri, masa begini sama istri gitu kan. Yang ada kan kita ngasih sama istri saya. Waktu pacaran tuh, pokoknya kalau dompet, pegang gitu, bergaya. Kan kalau perempuan gitu ya, saya nggak tahu betul nggak. Uang suami, uang istri gitu. Nah, di sini dikatakan berkat dan hikmat supaya kita panjang umur dan lanjut usia tadi ya. Om itu 66, tante 65. Maju terus. Sejahtera akan ditambah, itu tambahan. Bagaimana supaya dapat itu? Ayat 1. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Jadi artinya apa? Ingat ajaran Tuhan. Kalau disuruh doa ya doa. Setiap hari Sabtu. Sabtu jam 5 pagi ya? Betul ya? Saya mau minta laporannya Pak Hengki ya. Ini kan ada saya mau bikin juga, siapa nih yang datang jam 5 pagi di sini? Please saya teman-teman saudara-saudara. Gereja ini tidak akan bisa ditopang seperti ini kalau tidak ada yang berdoa. Please, itu nggak ada tawaran. Beliau ini jangan diharapkan bisa melakukan ini sendiri sama Pak Kace, Ibu Erni sama Ibu. No, dia memerlukan saudara-saudara semua. Mari kita sama-sama bergandeng tangan berdoa. Paling 1 jam. Kuranginlah tidur. Saya tadi malam tidur jam 12, setengah 4 udah bangun hanya untuk berdoa. Saya mau tidur lagi, tapi saya kepikiran, baca lagi tuh Alkitab tuh. Akhirnya saya bangun, saya buru-buru mandi. Jadi saya di situ udah baca dulu sebelum yang datang ke sini. Kita harus punya disiplin. Ketika kita menjadi anak Tuhan, disebutnya bukan student, Pak Daud. Nanti jadi nyanyi kita. Disebutnya apa? Disciples. Dan kata dasar dari disciples is disiplin. Jadi anak Tuhan itu mesti disiplin. Disiplin itu akan membuat dia menjadi terbiasa. Setelah disiplin dan terbiasa, baru dia bisa menikmati. Dimanapun saya berada, setengah 4 saya pasti bangun. Jadi waktu saya bangun setengah 4 di Afrika, di Jakarta ini udah jam 9 pagi, karena beda 5 jam. Jadi waktu saya telepon istri saya, nggak tahu ya, di sini udah jam 2 pagi. Karena jam. Tapi intinya disiplin, kita menjadi terbiasa, baru kita bisa menikmati. Dan ini memerlukan sebuah disiplin untuk mengingat ajaran Tuhan. Di kitab Wahyu ada perkataan berapa kali? 2 kali atau 3 kali? Ketujuh roh Allah akan ketujuh roh Allah. Bapak Ibu, di mana kita tahu ada 7 roh Allah? Saya juga bingung di mana ya. Akhirnya setelah dicari-cari ketemu. 7 roh Allah itu roh Tuhan ada padaku. Ada roh hikmat, ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan.
Nanti Bapak Ibu silakan lihat di Yesaya 11 ayat yang kedua. Kalau yang belum pernah nemu, silakan nanti dilihat. Itu ternyata terjemahannya. Kalau dilihat lagi ada yang lebih aneh. Bahasa Indonesia sih itu. Ada huruf T, huruf T di dahinya. Huruf apa lagi ini huruf T? Rupanya ada lagi. Nanti terjemahannya di Yeskiel. Yeskiel 9 ayat 4 sampai ayat 6. Silakan nanti bongkar sendiri. Saya nggak sempat kesana ngomong. Jadi itu adalah dari kedisiplinan kita untuk baca Alkitab. Saya selalu ingatkan di sini, pasien-pasien saya yang di tempat rehabilitasi itu 1 hari 4 pasal baca. Jadi kalau di sini ada yang membaca Alkitabnya kurang dari 4 pasal, sorry to say, lebih hebat pasien saya yang di sana. Padahal pasien saya itu oceng, tahu oceng? Otaknya melenceng. Ini hanya mau merangsang, ayo baca Alkitab itu nggak ada tawaran. Baca. Sekolah minggu mana? Beda, sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh gitu. Jadi kalau mau panjang umur ternyata bukan hanya makanan sehat, tapi baca Alkitab. Dan biarlah hatimu memelihara perintah. Perintah itu banyak. Ada yang bisa dibuang, ada yang bisa dimatikan dalam Efesus dan Kolose. Kalau dimatikan membunuh dan sebagainya. Kalau dibuang itu jangan berbohong. Jangan nanti bilang, enggak nih modal gua 1 juta, padahal modalnya cuma 500.000. Yang berjualan, bertobat, udah tidak lagi melakukan yang seperti itu. Ya kita masih jujur. Tuhan akan menghargai kita. Seperti ayat yang tadi, melimpah lumbung-lumbung kita itu. Percaya, nggak usah takut lah. Orang dunia melakukan itu, biarin aja. Selama saya mahasiswa kedokteran, puji Tuhan, saya tidak pernah nyontek. Sementara semua teman-teman saya, wah, buk. Bodoh amat lah. Walaupun saya mesti mengulang, nggak masalah. Saya mau membuktikan saya anak Tuhan yang benar. Bukan hanya kalau kepepet doang, nggak bisa. Sampai hari ini saya berusaha untuk seluruh-seluruhnya. Sampai pernah waktu saya di puskesmas, dimarahin saya sama seluruh dokter di kecamatan. Gara-gara dokter Iwan, kita semua nggak dapat tambahan duit, bonus. Kenapa? Kamu nggak tanda tangan itu proyek mini apa waktu namanya? Bukan mini pakaiannya mini, mungkin mini lokakarya. Dan saya nggak mau tanda tangan, orang saya nggak ngerjain. Udahlah, udah biasa. Itu buat kamu biasa sih, buat saya enggak. Jadi dari situ pun saya udah membiasakan diri. Sampai sekarang saya masih berdoa, Tuhan jangan sampai saya terganggu. Karena manusia bisa berubah. Saya berdoa, jangan Tuhan, jangan. Nggak enak memang. Saya tadi minta ampun, saya udah minta ampun sih di jalan tadi. Pagi-pagi sih. Masih sepi ya Tuhan, lampu merah. Aduh Tuhan, minta ampun. Melanggar lampu merah, saya bilang. Saya minta ampun, aduh, gue mau khotbah, tapi kok gue salah sendiri, saya minta ampun. Iya, langsung saya bilang, jangan iblis, jangan coba-coba yang menuduh-nuduh, saya udah minta ampun nih, saya bilang. Bisa aja saya, lu tadi aja, ini saya ngapain, saya pengakuan, minta ampun. Iya, masih sepi sih, masuk. Ya kita mesti jujur di hadapan. Memang yang paling jujur, yang paling benar-benar nggak ada batas itu doa. Kita mau ngomong apapun, mau membohongi Tuhan, nggak bisa. Mendingan jujur aja deh sama Tuhan lah. Nah, yang berikutnya, bagaimana supaya kita mendapatkan penghargaan? Di sini dikatakan ayat keempat, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan. Aduh, ini bahasa Inggrisnya lebih keren. And so find favor and high esteem. Favor, saudara. Favor itu kita dihargai Tuhan. Saudara, favor itu kata dasar dari favorite. Jadi kalau kita mau jadi favoritnya Tuhan, ini dia. Tapi please lah, kita ini masih di dunia, sudah masih ingin jadi tanah ini. Jangan merasa kita udah ngeroh banget gitu. Waduh, pokoknya segala sesuatu secara rohani. No, ingat loh. Lu kalau dicubit itu masih sakit. Jadi kita bukan hanya berharga atau menjadi menyenangkan Tuhan. Kalau kita anak buah,
Kalau kita karyawan, kita wajib menyenangkan bosnya kita. Tapi bukan asal bosnya senang, tapi benar-benar senang. Please, Tuhan itu akan menghargai. Dia tidak pernah berhutang. Itu saya rasakan sampai hari ini. Walaupun sepertinya teman-teman saya ahli-ahli bedah keren-keren gitu ya, kalau habis operasi dapatnya 15 juta. Saya sementara pergi pelayanan bayar sendiri. Tapi saya bisa menikmati. Pagi-pagi saya lagi baca, habis olahraga, baca Alkitab, terus teman saya telepon, "Wan, lagi ngapain?" "Lagi di rumah baca Alkitab." "Gue udah macet di tengah jalan, lu masih di rumah." Ya inilah gaya hidup anak Tuhan. Dia kan nggak tahu. Dia mesti pagi-pagi dipanggil untuk operasi. Zaman tahun 96 itu begitu. Jam 2 pagi saya mesti bangun berangkat ke rumah sakit. Ambulans sih yang jemput. Tapi kan itu mesti ngatur-ngatur begini. Jadi semua itu punya bagiannya masing-masing. Jangan saudara mau menjadi seperti saya, dokter. Karena saudara adalah pengusaha. Jadikan apa yang menjadi bagianmu itu sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Di sini dikatakan apa? Mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Sight from God and men. Nggak cukup hanya Tuhan. Tuhan tuh nggak kelihatan. Yang kelihatan itu Allah. Siapa namanya? Mbak? Namanya? Sandi. Keren ya. Coba dia musik main di C, dia main di G, nyanyinya di G falas, gak asik. Walaupun dia gini-gini, aduh gak enak. Latihan gak? Latihan. Tadi saya ungkapkan tadi, bukan pemimpin pujian mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan hadirat Tuhan. Semua kita punya tanggung jawab. Karena Tuhan ada di sini. Ini kan rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan terus Tuhan-Tuhannya dipanggil, di mana Tuhannya? Saya waktu dapat pengertian ini, ampun ya Tuhan. Selama ini kita panggil Tuhan terus ya, kayak Nabi Baal yang sama Elia itu. Datang, ini. No, Tuhan itu udah ada di sini. Persoalannya dia berkenan nggak dengan pujian penyembahan kita? Kalau dia berkenan, ya Tuhan. Please, sorry, maaf. Tidak akan pernah berkenan kalau nggak latihan, nggak sorry. Kecuali kalau di rumah, otomatis. Waduh, hadirat Tuhan itu jangan lewat ketika lagi kebaktian ini. Nikmati sih. Aduh, kayaknya kita nggak mau pulang. Kita menunggu-nunggu kapan hari Minggu. Kalau berkata, aduh, hari Minggu, gue mesti kebaktian kasih persembahan lagi, aduh. Kan ada ayatnya kan? Ayatnya tahu nggak? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Soalnya saya mau penguasaan diri, lagi persembahan. Soalnya dia lagi penguasaan diri. No, beri, maka no diberi. Jadi, mari upaya kita dapat kasih dan penghargaan itu apa yang mesti dilakukan? Kasih dan setia jangan meninggalkan kita. Kasih setia kepada Tuhan, kasih setia kepada saudara-saudara seiman, kasih setia kepada gereja ini. Saudara harus berkembang di gereja ini. Jangan berkembangnya di rumah sakit Sariasi. Itu banyak penyakit di sana. Harusnya orang Sariasi itu setiap minggu datang ke sini. Saudara pernah berpikir nggak? Menginjil di sana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau didoakan, datang ke gereja hari Minggu. Nggak pernah kepikiran. Saya juga baru sekarang kepikirannya. Nggak tahu bagaimana caranya. Berdoa saja. Bisa pelayanan ke sana. Kan ada juga yang orang Kristen. Atau yang belum Kristen tapi bukan Muslim, jangan. Kadang-kadang yang Muslim bisa jadi masalah. Yang non Muslim aja. Mau didoain nggak? Mau dong. Ada yang Buddha, ada yang Hindu. So, dibikin programnya Pak Daud sambil nyanyi ke sana. Lalu diundang ke sini loh. Ini harus menjadi rumah Tuhan untuk semua orang. So. Jangan eksklusif, jangan eksklusif. Dan mereka akan datang dan ngomong-ngomong. Saya baru kepikiran sekarang nih, bukan baru rencana-rencana. Nggak tahu Tuhan punya rencana seperti apa. Dan itu harus bisa dilihat. Makanya digantung katanya di leher. Tapi juga harus ada yang ditaruh di loh hati. Kata ayat yang kedua.
Kalungkan itu pada lehermu supaya bisa dilihat. Sebab kebaikan kita juga harus bisa dilihat dan dinikmati orang. Tapi ada juga yang harus ditaruh, jangan dibuka semua. Karena ada yang menjadi rahasia kita dengan Tuhan, rahasia kita dengan orang lain, rahasia dengan suami pun ada rahasia kan? Kecil lah tapi, walaupun kita udah semua divine itu terbuka semua. Terus, yang berikutnya di ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ayat 5, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jalan kita itu akan lurus kalau kita mengerjakan yang tadi di atasnya. Lurus, seperti Mazmur 23 katakan, kita dibawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan diterjemahkan di ayat yang ke-6 itu indwelling. Indwelling itu sebetulnya dalam sekali ya. Saya berulang-ulang mencari kata lain dari indwelling itu. Akhirnya saya dapat kesimpulan indwelling itu bukan diam bengong, tapi dia mesti dinamis, positif, dan aktif. Itulah anak Tuhan yang indwelling time. Nanti baca silakan ya. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang umurku, seumur hidupku. Itu bukan diam, diamnya indwelling, bekerja, menghasilkan hal-hal yang positif dan sebagainya. Dan kalau puasa pun kita mesti puasa seperti yang Tuhan ajarkan. Jangan seperti siapalah nggak tahu. Kalau ada yang seperti itu bertobat. Jangan itu lu suruh nanti puasa, jangan puasa. Jadi gue mesti makan jam 4 itu sebanyak-banyaknya. Betul. Mungkin ada beberapa yang seperti itu. Mudah-mudahan sih. Nanti waktu buka puasa, habis itu makan sebanyak-banyaknya. Seolah-olah balas dendam nih. Gue kan udah menahan makan. Bukan. Nanti silakan baca ya. Ada di Lukas 5 lah. Lukas 5 ayat 30 ke atas, 33, 37. Itu caranya kita berpuasa. Kita memang harus berpuasa, tapi caranya seperti itu. Nah, dikatakan di sini, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lurus jalan kita itu karena Tuhan menghargai kepercayaan kita dengan segenap hati. Hati kita ini perlu dijaga, karena dia adalah emosi, pikiran, dan kehendak. Emosi dan pikiran dan kehendak itu kalau nggak dijaga bahaya. Dia bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau dia ada di dalam batas Tuhan, dalam hukum dan kasih-Nya, percaya saya, Tuhan akan menolong kita. Saya ternyata masih cepat-cepat. Udah lama juga ternyata ngomong. Lalu di sini dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau kita sudah bisa menganggap diri kita sendiri bijak dengan penuntunan Tuhan, dan kita menjauhi semua kejahatan dan takut akan Tuhan, maka tubuh kita akan sehat. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Apa hubungannya dengan apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang ini begitu banyak tantangan. Gereja pun bukan sedikit tantangan. Saya bersyukur sekali gereja ini sekarang sudah memberikan sebuah solusi yang mungkin terbaik, sehingga kebaktiannya dideketin. Sehingga kalau keluarga mau melakukan kegiatan yang selanjutnya sudah lebih enjoy, tidak merasa berdosa. Ya kan? Jam 7 kebaktian, nanti jam 5 kebaktian lagi. Aduh, nanti kalau nggak datang berdosa nih. Pak Eki gimana ya? Ibu Eri gimana? Gitu. Ya puji Tuhan lah, ini hikmat dari Tuhan. Tapi intinya adalah Kolose 3:23 katakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya selalu ajarkan sama anak-anak saya gitu, dan puji Tuhan lah. Anak-anak saya ya baik-baik aja, nggak ada yang narkoba, nggak ada yang macam-macam. Saya kasih kebebasan kepada mereka. Kamu mau apa? Silakan kamu tanya sendiri kepada Tuhan apa yang mau kerjain. Bagaimana caranya nanya sama Tuhan? Ya nggak tahu saya. Kamu yang mesti nggak tahu. Saya bingung juga loh. Ada ininya ternyata. Ada kursusnya. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Saya bilang di Alkitab nggak ada kursus. Tapi mungkin bisa membantu ya. Saya berpikir positif aja. Kalau memang itu membantu ya silakan. Dasarnya buat saya adalah damai sejahtera. Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera. Jadi kalau ada damai sejahtera, kerjain. Walaupun orang merasanya
Ini aneh. Memang saya melihatnya aneh sama orang-orang teman-teman saya. Lu nggak mau terima sobokan, lu nggak mau, iya nggak usah lah. Kalau kamu mau kasih aja, nggak usah pura-pura ini, nggak usah. To the point aja. Waduh, itu sekarang. Kemarin saya baru ikut fit and proper untuk menjadi pejabat lah. Masih rahasia so. Terus kan ada presentasi dan sebagainya. Waduh, capek banget. Saya udah 40 tahun gak pernah ikut psikotes. Aduh, haleluya. Disuruh gambar manusia saya gak bisa. Yang penting ada bulat, ada mata, ada hidung, udah ya, jadi gitu. Yang bingung tuh, disuruh 2 tambah 8 kan 10. Tapi nulisnya 0. 8 tambah 3, 11, tapi tulisnya 1. Satuannya. Itu ada kebanyakan, udah gitu banyak banget. Tik, selesai. Tik, lama-lama ini mau keram. Tapi itu mesti dijalanin. Itu dalam bentuk tanggung jawab dan kesetiaan. Ketika kita dituntut tanggung jawab, please, kerjakan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk hambanya ini. No. Gereja memerlukan kita. Tuhan memerlukan kita untuk menyembah Dia. Tapi kalau kita tidak mau, dia akan ambil batu. Dan ingat ya, puasa itu punya puasa. Iblis tahu loh, ketika Tuhan Yesus selesai puasa, wah dia punya kuasa. Dia bilang, lu sembah gua kasih kuasa. Lu jadi ini. Tapi kan dia hebat. Dia tahu, dia Tuhan. Saudara, pengertian alfa dan omega itu bukan misah. Ini alfa dan no. Ketika alfa terjadi, itu sebetulnya udah barang omega. Waktu Daud mau diurapi oleh Nabi Samuel ya. Nanti waktu diberkatin sama Nathan, Samuel kan nyari. Si Isai kan nunjukinnya sama si Eliab, si ini hebat-hebat. Kenapa sih? Karena Daud itu dianggapnya terlalu lemah. Yang mengerjakan pengembalaan di padang itu budak, bukan anak. Tapi Daud itu anaknya. Ketika dia dipanggil untuk diurapi Samuel, dia nggak otomatis di istana, no, dia kembali lagi. Karena dia mesti belajar. Maka ketika dia menghadapi Goliat, dia bilang sama Saul, kalau ada kambing saya yang cuma 2 atau 3 ekor itu dihajar atau dikejar-kejar singa, gua tarik jenggotnya, gua banting. Beruang juga gua hajar dia. Dan setiap hari dia menggunakan ali-alinya sehingga sekali tembak si Goliat itu langsung terjeramah. Kenapa? Karena pada saat dia diurapi oleh si Nabi Samuel, itulah dia alfa dan omega. Bukan alfanya di sini, omeganya di sini. Tapi tidak dikatakan Daud nanti kamu akan begini-gini. Enggak. Itulah dia iman. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan di depan dan tidak pernah kita tahu. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita nggak ngerti. Itulah dunia iman. Iman itu mesti dikerjain. Roma 10:17 kita mesti lihat. Pelajaran iman yang paling dahsyat itu naik pesawat. Ya kalau udah naik pesawat, Tuhan terserah. Terserah Tuhan mau apalah. Tapi saya percaya, kalau saya ada di sini, maka pesawat ini akan selamat sampai tujuan. Kalaupun terjadi kecelakaan, paling tidak hanya saya yang selamat. Kesimpulan dari semua, Bapak Ibu dan semua saudara-saudara, mari. Gereja ini membutuhkan kita semua. Secara manusia pasti. Nggak mungkin Pak Hengki sama Ibu Eri sama Pak Kace berempat doang. Perlu, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Ambil waktu kalau ada program doa masuk. Semua pelajari masing-masing semua supaya kita panjang umur. Kita harus setia, kita dapat penghargaan supaya kita bisa kerja bersama-sama. Semuanya berdasarkan hikmat dan berkat dari Tuhan. Kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Maka percaya, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia akan memberikan seperti apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, semuanya akan ditambahkan. Persoalannya sekarang kita perlu apa dari Tuhan? Minta saja. Udah jelas
ayatnya, minta maka engkau akan diberi. Cari maka engkau akan dapat. Ketuk maka pintu akan terbuka. Persoalannya pertama, kamu nggak minta, kamu nggak cari, kamu nggak ketok. Oh, udah cari ketok berapa kali, cuma sekali, udah berkali-kali nggak dijawab juga. Jangan-jangan lu bukan anak Tuhan. Ya, siapa lu? Kalau ada tukang minta-minta ke rumah saya, minta duit, karena ini baru dioperasi, minta duit. Apa karena saya kasih, siapa dia? Bilangin papa nggak ada kali. Bohong, papa ada. Anaknya jujur, mas, papa bilang papa nggak ada. Tapi rumahnya udah lihat. Nah itu dia udah tahu. Saya udah sering katanya. Akhirnya tadi ada. Mari Bapak Ibu semua, tim musik, kesimpulannya adalah semua ada di dalam hati kita. Mau apa kita sebetulnya? Tuhan udah kasih jalannya, patronnya udah ada. Katakan dalam Mazmur 23, akulah gembala yang baik. Tidak akan kekurangan, saudara. Itu kalau kita pikir-pikir, kalau masih ada yang kekurangan, please, saudara, berdiam diri. Kenapa saya masih kekurangan? Saya tidak mengatakan yang kekurangan itu berdosa. No, bukan berdosa. Mungkin perlu memperbaiki diri. Perlu bangun pagi-pagi kali. Silakan, Sandi. Atau perlu usahanya yang lebih keras. Kalau perlu jualan minyak pakai mobil H1. Tapi intinya kita punya inovasi lah. Ya, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau ajak nyanyi satu pujian, tapi nggak pernah dinyanyiin, lagunya baru. Nyanyi lagu apa sih? Saya ingat sekali lagu sederhana banget, tadi saya udah nyanyiin. Lagunya lucu loh, kata-katanya gitu. Baba oh, Baba oh, cuma gitu doang so. Tapi orang bisa menangis. Coba kita nyanyi lagi. Baba artinya Bapa, ini aku anak-anakmu. Kami datang di hadapanmu Tuhan, karena Engkau sendiri mengatakan, datanglah kepadaku hai kau yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun engkau pada saat ini, kalau engkau punya masalah datang hanya kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Bapa kami setia, ketika kami mau dididik, ketika kami melakukan semua seperti apa yang Tuhan mau, Engkau setia Tuhan, karena Engkau menyediakan semua bagi kami. Engkau lah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih untuk semua jemaat di tempat ini, Pak Henggi dengan Ibu, Pak Kace dengan Ibu, semua pengerja di sini diberkati Tuhan. Dan gereja ini bertumbuh karena dasarnya adalah firman Tuhan.
dan semua jemaatnya mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan dalam otoritasnya, dalam penggembalaan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Hamba akan berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus terus menerjemahkannya sampai kedalaman iman dan bisa dilihat. Daging menjadi nyata, karena Tuhan pun harus datang ke dunia ini menjadikannya nyata sebagai pekerjaan yang bisa dilihat oleh orang. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucapkan syukur kami. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih.